Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan bab ijaz Al-Quran. Perkenalkan, nama saya Umi Qurratul Aini. Saya di sini sebagai moderator dan pemateri 1, dan rekan saya yaitu Khairul Husnainin sebagai pemateri 2, dan saudari saya Sofia Naziha sebagai pemateri 3, dan satunya lagi saudari saya Muhammad Ma'rus Ali sebagai pemateri keempat. Pengertian ijaz Al-Quran. Secara bahasa, ijaz merupakan derivasi atau bentuk masdar dari ajaza yang bermakna al-faut atau meninggalkan atau asab mendahului. Manak Khalil Al-Khotan mengatakan bahwa ijaz adalah memperlihatkan kebenaran Nabi di dalam menyampaikan dakwah risalahnya dengan memperlihatkan ketidakmampuan orang Arab dalam menentang mukjizat Rasul yang abadi. Ijaz Al-Quran menurut ulama adalah keterkaitan terhadap kata mukjizat Nabi, dikarenakan bagian dari mukjizat Rasulullah dianggap yang paling utama adalah Al-Quran. Dengan demikian, ijaz Al-Quran mengandung kemampuan ijaz melakukan, maka Al-Quran tidak terlepas dengan mukjizat Nabi. Mahmud Syakir menjelaskan istilah ijaz Al-Quran dan mukjizat Al-Quran dengan menekankan perhatian kepada awal munculnya kedua istilah ini. Pertama, ijaz Al-Quran dan mukjizat Nabi tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Rasul. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Khairatul Husnaini sebagai pemateri kedua. Saya pemateri kedua akan menjelaskan tentang macam-macam mukjizat. Secara garis besarnya, ijaz dapat dibagi ke dalam dua bagian pokok, yaitu pertama, mukjizat yang bersifat material inderawi lagi tak kekal, dan kedua, mukjizat imaterial logis lagi dapat dibuktikan sepanjang masa. Untuk lebih jelas akan dijelaskan dari kedua bagian pokok berikut ini. 1. Mukjizat material inderawi. Mukjizat para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW semuanya merupakan jenis mukjizat material inderawi. Mukjizat yang dimiliki oleh para nabi tersebut dapat langsung disaksikan oleh mata telanjang atau dapat ditangkap oleh indera mata tanpa perlu dianalisa. Namun, berita tersebut hanya ada dan terbatas pada kaum masyarakat di mana seorang nabi tersebut diutus. Pada dasarnya, keluarbiasaan yang diberikan Allah kepada para nabi terdahulu tersebut merupakan jawaban atas tantangan yang dihadapkan kepada mereka oleh pihak-pihak lawan. Misalnya, perahu Nabi Nuh alaihissalam yang dibuat atas pertunjukan Allah sehingga mampu bertahan dalam situasi dalam ombak dan gelombang yang sedemikian dahsyatnya. Tidak terbangkarnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan dilemparkan dalam kobaran api yang sangat besar. Tongkat Nabi Musa alaihissalam berlari wujud menjadi ular. Penyembuhan yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam terhadap sebagai macam penyakit atas izin Allah dan lain-lainnya. 2. Mukjizat imaterial logis dan kekal. Adapun mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu mukjizat yang bersifat imaterial, logis dan kekal, yaitu berupa Al-Quran. Hal ini dimaksudkan bahwa Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Al-Quran sebagai bukti kebenaran ajarannya. Ia harus siap untuk disajikan kepada semua orang, kapanpun, tanpa mengenal batas waktu, situasi, dan kondisi apapun. Hal ini sering dengan berjalannya waktu, setiap manusia mengalami perkembangan dan pemikirannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Auguste Comte sebagai yang dikutip oleh Puisi Shihab tentang fase-fase perkembangan di manusia, yaitu 1. Fase keagamaan. Karena keterbatasan pengetahuan manusia telah menafsirkan tentang semua gejala yang terjadi dikembalikan kepada kekuasaan Tuhan atau jiwa yang tercipta dalam pemikirannya masing-masing. 2. Fase metafisika.
Semua fenomena atau kejadian dikembalikan pada awal kejadiannya, misalnya manusia pada awal kejadiannya. 3. Fase ilmiah. Manusia dapat menyaksikan fenomena melalui pengamatan yang teliti dan penelitian sehingga didapat sebuah kesimpulan tentang hukum alam yang mengatur semua fenomena alam ini. Bila Al-Quran tidak logis dan tidak dapat diteliti kebenarannya melalui metode ilmiah, maka membuat manusia ragu akannya atau akan ada yang mengatakan bahwa Al-Quran tidak berguna lagi, tidak bisa dipakai pada saat itu. Terima kasih. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Dan pemateri ketiga yaitu Saudari Sofia Nazia, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek ijaz Al-Quran. Pendapat dan pandangan pakar ulama Al-Quran tentang aspek kemukjizatan Al-Quran beragam. Segolongan ulama berpendapat Al-Quran itu mukjizat dengan balagonya yang mencapai tingkatan tinggi dan tidak ada bandingannya. Sebagian yang lain berpendapat bahwa segi kemukjizatan Al-Quran itu ialah kandungan badi yang sangat unik dan berbeda dengan apa yang telah dikenal dalam perkataan orang Arab. Akan tetapi, orang Quraisy berpendapat bahwa pada garis besarnya mukjizat Al-Quran itu tampak dalam 3 hal pokoknya. Yang pertama, susunan redaksinya yang mencapai puncak tertinggi dari sastra bahasa Arab. Yang kedua, kandungan ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu yang diisyaratkannya. Yang ketiga, ramalan-ramalan yang diungkapkan yang sebagian telah terbukti kebenarannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara umum Al-Quran itu mukjizat dengan segala makna yang dibawa dan dikandung oleh lafaz-lafaznya dan juga uslubnya. Satu huruf darinya merupakan bagian dan mukjizat yang diperlukan oleh lainnya dalam ikatan kata. Suatu kata yang berada di tempatnya juga merupakan bagian mukjizat dalam ikatan kalimat yang ada di tempatnya, juga merupakan bagian mukjizat dalam jalinan surat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Dan yang terakhir saudara saya yaitu Saudari Mahrus Ali, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahrus Ali. Saya akan menjelaskan tentang sejarah ijaz Al-Quran. Baik, langsung saja. Sejarah ijaz Al-Quran. Bangsa Arab dikenal memiliki tradisi yang kuat dan kaya dalam bidang bahasa dan sastra, berupa syair dan prosa nasr, terutama dengan tradisi sastra kuno atau adat jahili. Mereka memiliki tradisi oral, juga bisa disebut dengan lisan, dengan menghafal syair-syair. Turunnya Al-Quran dengan berbahasa Arab merupakan bentuk terbaik yang belum pernah ada di antara mereka. Ketika Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka yang paling otoritatif untuk memandingi adalah masyarakat Arab dengan bahasa yang sama. Meskipun dalam kenyataan sejarah ditemukan usaha tandingan, hal itu tidak memiliki kualitas yang layak menyerupai Al-Quran. Ini yang pertama, bentuk mukjizat pertama dari Al-Quran sebagai bitsah atau bisa disebut dengan pengangkatan dan risalah
atau pengutusan. Maka kemukjizatan Al-Quran seharusnya telah ada sejak pertama kali diturunkan, yakni seperti Quran surat Al-Alaq ayat 96 ayat 1 sampai 5. Namun bila kemukjizatan Al-Quran harus mengandung unsur tantangan dan pembuktian, maka deklarasinya ditandai dengan ayat tahaddi yang umumnya turun di Mekah. Ayat-ayat pertama dan yang turun sebelum ayat tahaddi dapat dianggap sebagai mukjizat karena ayat pertama, dan yang turun sebelum ayat tahdi dapat dianggap sebagai mukjizat karena ayat tersebut tidak pernah diserupai atau ditandingi oleh karya-karya lain. Meskipun deklarasinya datang kemudian, ketidakmampuan manusia untuk menandingi Al-Quran pasca ayat-ayat tahdi merupakan bentuk awal dari mukjizat Al-Quran. Pada masa Rasulullah telah muncul usaha menandingi Al-Quran dari ahli syair yang masih kafir. Di antaranya adalah Musailamah Al-Kazab, seorang Arab dari Yaman yang mengaku sebagai nabi, sebagaimana beliau telah mengaku-ngaku sebagai nabi. Ia membuat beberapa karya yang dimaksudkan untuk menandingi Al-Quran sekaligus membuktikan bahwa kenabiannya seperti berikut. Sesungguhnya aku telah memberikan padamu orang banyak, salatlah kepada Tuhanmu dan nyatakan secara terbuka. Gitu. Terus yang kedua, di kursus mukjizat Al-Quran atau sebagai ilmu. Kenyataan bahwa tantangan Al-Quran tidak mampu tertandingi baik pada masa Nabi maupun sesudah masa Nabi, membangkitkan berbagai penelitian yang dilakukan oleh para pemikir Muslim untuk membuktikan daya mukjizat Al-Quran. Ada awalnya para ahli bahasa Arab mencurahkan aktivitas mereka untuk menyajikan keindahan bahasa dan sastra Al-Quran yang indah. Namun dilakukan dalam bentuk perisalnya, kajian ini kemudian berkembang dalam segi-segi mukjizat yang lain. Kecenderungan mazhab kalam seperti Mu'tazilah atau Asy'ariyah turut mempengaruhi pemikiran mereka. Sebagai pemikir awal yang membahas masalah berkaitan dengan mukjizat Al-Quran adalah Abu Usman Ibnu Mahbub Al-Kanani Al-Mu'tazili yang sering disebut Al-Jahiz. Dalam kitabnya berjudul Nazm Al-Quran dan Hujjat An-Nabuwah, yang merupakan seorang ulama balaghah dan Mu'tazili terkemuka yang memandang bahwa rahasia mukjizat Al-Quran adalah pada susunan bahasanya yang indah dan pada komposisinya yang menakjubkan, sehingga orang Arab kuno yang mahir dalam bidang sastra pun tidak mampu menandinginya. Dan setelah itu, di kursus ijaz tersebut berkembang kepada sisi-sisi kebahasaan Arab yang lain seperti balaghah, terus nazm dan sebagainya. Seorang Mu'tazili pula bernama Al-Nazham memperkenalkan konsep sarfah atau pemalingan. Ia mengatakan bahwa mukjizat Al-Quran terjadi karena pencegahan Tuhan terhadap orang-orang Arab dari usaha menandingi Al-Quran dengan memalingkan mereka dari keinginan, kemampuan dan pengetahuan mereka. Meskipun jumhur atau ulama jumhur menolak konsep ini, pendapat ini diterima oleh beberapa pemikiran lain seperti diterima oleh Hisam Al-Fuati, Abbad bin Ibnu Sulaiman kepada abad ketiga Hijriah,
9 Masehi, dan Rumani pada abad 384 Hijriah 996 Masehi. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Musailamah Al-Kadzab, seorang Arab dari Yaman yang mengaku sebagai nabi, sebagaimana beliau telah mengaku-ngaku sebagai nabi. Ia membuat beberapa karya yang dimaksudkan untuk menandingi Al-Quran, sekaligus membuktikan bahwa kenabiannya seperti berikut. Sesungguhnya aku telah memberikan padamu orang banyak, salatlah kepada Tuhanmu dan nyatakan secara terbuka. Gitu. Terus yang kedua, di kursus Mukjizat Al-Quran atau sebagai ilmu. Kenyataan bahwa tantangan Al-Quran tidak mampu tertandingi baik pada masa Nabi maupun sesudah masa Nabi. Membangkitkan berbagai penelitian yang dilakukan oleh para pemikir Muslim untuk membuktikan daya mukjizat Al-Quran. Ada awalnya para ahli bahasa Arab mencurahkan aktivitas mereka untuk menyajikan keindahan bahasa dan sastra Al-Quran yang indah. Namun dilakukan dalam bentuk perisalnya, kajian ini kemudian berkembang dalam segi-segi mukjizat yang lain. Kecenderungan mazhab kalam seperti Mu'tazilah atau Asy'ariyah turut mempengaruhi pemikiran mereka. Sebagai pemikir awal yang membahas masalah berkaitan dengan mukjizat Al-Quran adalah Abu Usman Ibnu Mahbub Al-Kanani Al-Mu'tazili yang sering disebut Al-Jahiz. Dalam kitabnya berjudul Nazm Al-Quran dan Hujjat An-Nabuwah, yang merupakan seorang ulama balaghah dan Mu'tazili terkemuka yang memandang bahwa rahasia mukjizat Al-Quran adalah pada susunan bahasanya yang indah dan pada komposisinya yang menakjubkan, sehingga orang Arab kuno yang mahir dalam bidang sastra pun tidak mampu menandinginya. Dan setelah itu, di kursus ijaz tersebut berkembang kepada sisi-sisi kebahasaan Arab yang lain seperti balaghah, terus nazm dan sebagainya. Seorang Mu'tazili pula bernama Al-Nazham memperkenalkan konsep sarfah atau pemalingan. Ia mengatakan bahwa mukjizat Al-Quran terjadi karena pencegahan Tuhan terhadap orang-orang Arab dari usaha menandingi Al-Quran dengan memalingkan mereka dari keinginan, kemampuan dan pengetahuan mereka. Meskipun jumhur atau ulama jumhur menolak konsep ini, pendapat ini diterima oleh beberapa pemikiran lain, seperti diterima oleh Hisam Al-Fuati, Abbad bin Ibnu Sulaiman kepada abad ketiga Hijriah 9 Masehi, dan Rumani pada abad 384 Hijriah 996 Masehi. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.